Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Opik Hidayat. Pada pertemuan kali ini adalah part kedua dari video sebelumnya yang berjudul cara mengkonfigurasi hotspot mikrotik menggunakan antena internal mikrotik ya. Nah, untuk sekarang yang akan saya jelaskan adalah bagaimana caranya agar tampilan hotspot mikrotik itu dirubah gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya eh, membuat voucher hotspot mikrotik dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Mihmon atau Mikrotik Hotspot Monitor. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk merubah tampilan hotspot mikrotik dan membuat voucher dengan menggunakan aplikasi Mihmon. Karena sebelumnya mikrotiknya sudah saya setting seperti yang di video beberapa hari yang lalu. Nah, jadi saya akan langsung saja ke tahap berikutnya, yaitu mengganti tampilan hotspot, login mikrotik, dan membuat voucher dengan aplikasi Mihmon. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan Winbox untuk meremote mikrotiknya. Kita coba buka dulu. Setelah itu tunggu atau refresh saja sampai muncul MAC address atau IP address di sininya. Nah, pastikan sudah terbaca seperti ini. Nah, kemudian untuk loginnya masih secara default, passwordnya juga masih dikosongkan. Setelah itu klik connect. Nah, maka kita akan masuk ke settingan mikrotik melalui Winbox. Nah, setelah itu langkah yang pertama, kita akan coba merubah dulu tampilan login hotspot mikrotiknya. Nah, sebelumnya bisa kita lihat untuk tampilan mikrotik yang sebelumnya kurang lebih seperti ini. Saya akan coba koneksikan dulu dengan WiFi mikrotik yang ini ya, yang bekas kemarin. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang akan kita rubah tampilannya dengan tampilan yang baru sesuai yang diinginkan, atau kita bisa mendownload dulu aja di Google untuk template hotspotnya. Nah, kebetulan ini saya sudah mendownload. Untuk langkah-langkahnya kita coba buka file dulu. Nah, nanti kita akan masukkan file template hotspotnya di sini. Tapi sebelumnya saya akan reset dulu. Caranya klik IP hotspot, reset HTML ya di server, di menu server, kemudian pilih hotspot. Fungsi daripada reset HTML ini adalah mengembalikan tampilannya secara default seperti ini ya. Nah, takutnya kalau nggak di reset HTML terlebih dahulu, ada file-file yang terhapus atau file yang ya terhapus. Maka akan saya lakukan reset HTML terlebih dahulu agar file HTML-nya sudah kembali secara defaultnya. Kemudian di close dulu. Nah, setelah itu karena saya sudah mendownload template-nya di sini, kita buka aja. Ini template hotspot Mihmon. Ini saya download dari webnya Mihmon ya. Saya akan coba pakai misalkan hotspot yang 5 aja. Nah, kemudian yang ininya kita blok semuanya. Klik Ctrl plus A di keyboard. Kemudian kita drag di sini, ditekan, tahan, digeser ke sini, kemudian dilepaskan di sini. Setelah semuanya tercopy, nah, maka hasilnya kita buka lagi handphonenya, kemudian kita reload atau kita buka ulang, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tampilan yang sudah dirubah template hotspotnya sesuai dengan yang kita inginkan atau kita download di Google. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar mikrotik ini bisa membuat voucher dengan menggunakan aplikasi Mihmon.
Tapi sebelumnya ada syarat-syarat yang harus kita lakukan sebelum kita menghubungkan mikrotiknya dengan Mihmon. Jadi intinya komputer yang saya gunakan ini akan dijadikan server Mihmon. Maka langkah yang pertama syaratnya adalah IP komputer ini harus satu segmen dengan mikrotik. Nah, karena komputer ini terhubung dengan mikrotik menggunakan kabel, jadi IP-nya yaitu bisa kita lihat di sini. Nah, itu Ether 2 ya, terhubung dengan Ether 2 komputer ini. Maka IP mikrotiknya adalah 192.168.10.1. Nah, untuk IP komputernya sudah diberikan otomatis oleh mikrotik ini karena saya sudah mengaktifkan DHCP server pada mikrotiknya. Jadi intinya otomatis sudah satu segmen. Nah, kemudian syarat yang kedua, agar kita bisa menghubungkan Mihmon dengan mikrotik ini, si mikrotik harus di password ya, karena sebelumnya kan passwordnya dikosongkan. Nah, sekarang akan saya ganti dulu passwordnya dengan cara klik sistem, kemudian pilih password. Nah, untuk password sebelumnya itu kosong, maka dikosongkan aja. Untuk password yang baru misalkan 1234. Nah, konfirmasi passwordnya 1234, kemudian klik change. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga adalah IP service-nya itu harus aktif, karena aplikasi Mihmon itu menggunakan port service API ya, maka ini harus aktif. Jadi gak boleh disable seperti ini. Jadi harus yang warna hijau seperti ini. Nah, kalau dipastikan ini sudah aktif, maka kita bisa langsung lanjut ke aplikasi Mihmonnya. Nah, kita minimize dulu mikrotiknya. Kemudian kita buka folder Mihmonnya. Setelah itu, nah ini Mihmon yang sudah saya download terlebih dahulu tadi. Kita ekstrak dulu, klik kanan, kemudian pilih ekstrak to Mihmon aja. Setelah itu buka Mihmonnya, nah maka akan menemukan folder Mihmon server. Dibuka lagi. Nah, selanjutnya ini yang paling penting adalah Mihmon server.exe. Nah, kita checklist saja dua-duanya, klik allow. Nah, ini otomatis ya, otomatis karena awalnya misalkan seperti ini, kemudian kita klik start server. Nah, ini otomatis IP-nya adalah IP komputer yang digunakan. Nah, jadi untuk masuk ke settingan Mihmon kita harus memasukkan IP ini di Google Chrome atau dengan cara open Mihmon agar kita bisa masuk ke tampilan Mihmonnya. Saya coba diketik aja di Google Chrome, yaitu IP-nya 192.168.10.254. Oke, sudah berhasil masuk. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Mihmon dengan cara memasukkan username bawaan Mihmon yang awal dan passwordnya. Nah, untuk username-nya yaitu Mihmon, passwordnya 1234. Nah, Mihmonnya huruf kecil semua, passwordnya 1234. Kemudian klik login. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke aplikasi Mihmon, tapi sebelumnya kita harus menghubungkan dulu antara Mihmon dengan mikrotiknya, itu menggunakan add router ini. Nah, add router dulu, kita akan menambahkan router mikrotik yang kita gunakan. Yang pertama ada session name. Session name ini adalah namanya bebas, misalkan server belajar jaringan. Kemudian, nah ini IP mikrotiknya yang terhubung ke komputer ini adalah 192.168.10.1. Berarti yang ini ya, IP addresses. Nah, ini 10.1 yang terhubung ke header 2. Kemudian username-nya yang sudah dipakai tadi yaitu admin, passwordnya yang sudah dibuat tadi yaitu 1234. Nah, selanjutnya hotspot name yaitu bebas aja.
Misalkan saya belajar jaringan. Nah, untuk DNS name-nya yang sudah saya buat yaitu belajar jaringan.net. Udah seperti ini, tinggal klik save. Nah, selanjutnya kita bisa coba ping dulu apakah koneksinya berhasil. Nah, kalau berhasil kita langsung aja klik connect. Nah, maka selanjutnya akan muncul tampilan Mihmon. Jadi dengan kita memasukkan data-data di sini, maka tim mikrotiknya juga akan berubah di menu IP hotspotnya. Nah, untuk sekarang selanjutnya adalah kita akan membuat voucher hotspotnya, tapi sebelumnya kita akan buat paketnya dulu. Nah, caranya klik hotspot, kemudian pilih user profile, setelah itu add profile. Nah, kita akan buat paket, misalkan paket 1000. Nah, address poolnya adalah address pool yang hotspot yaitu HS. Kemudian search usernya kita pilih satu aja. Kemudian rate limit, ini limit untuk bandwidthnya, misalkan saya masukkan 1 MB untuk download sama uploadnya. Jadi 1M garis miring 1M. Setelah itu adalah expire mode. Expire mode ini misalkan saya pilih remove record. Nah, remove itu artinya ketika data yang sudah dipakai akan dihapus dan data penjualannya akan direkam ke sini, ke report. Nah, untuk validasinya atau waktunya misalkan 6 jam, itu 6 hours. Harga paketnya misalkan 1000, kemudian harga jualnya 1000. Log usernya, kalau tidak ingin di log user MAC addressnya, tinggal klik disable. Current queue use-nya tinggal non aja kalau nggak pakai queue use. Jadi tinggal klik save. Nah, setelah itu kita akan generate voucher. Nah, di sini klik user, kemudian klik generate. Nah, klik generate ini akan membuat voucher secara random yang akan dibuat oleh Mihmon ini. Kita coba dulu, misalkan kita akan membuat 100 voucher. Kita masukkan kuantitinya 100, servernya all, user modenya boleh kita menggunakan username dan password, atau jika ingin cuma satu kata kode, kita pilih username sama dengan password. Nah, kemudian panjangnya, misalkan panjang karakternya ini saya pilih 5. Prefixnya kalau misalkan mau sebagai ciri, misalkan yang paket 1000 cirinya misalkan PK1. Nah, untuk karakternya misalkan pilih yang mudah aja, huruf kecil sama angka. Profilnya, nah yang di sini adalah pilih paket yang sudah dibuat tadi. Time limitnya itu kita samakan aja 6 jam. Data limit, nah diisi kalau kita ingin menggunakan kuota. Nah, untuk komennya bisa diisi juga untuk memberi ciri kepada paket yang sudah kita buat atau voucher yang sudah dibuat ini. Nah, kalau sudah, klik generate. Oke, setelah itu, nah udah dibuat, tinggal klik aja pilih salah satu, mau pilih print atau pilih yang QR code atau pilih small. Nah, misalkan kita pilih yang small aja. Kurang lebih tampilannya seperti ini kalau untuk pilih yang small. Nah, atau misalkan kita close dulu. Nah, jadi data vouchernya ada di sini di user list. Nah, kita tinggal pilih comment misalkan. Nah, jadi ini data voucher yang sudah dibuat tadi. Nah, ini ada 100 voucher. Kalau untuk ngeprint ya tinggal ini aja, dipilih small, QR code, dan default. Nah, ini misalkan sudah saya buat atau print. Nah, tinggal dijual aja. Jadi setelah di print kita langsung dijual aja vouchernya. Nah, untuk selanjutnya akan pengetesan di HP-nya. Saya buka lagi ininya, kemudian saya masukkan kode PK1.
YKB XR. Nah, setelah itu kita klik login. Oke, nah maka hasilnya HP-nya sudah login dengan voucher yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan Mihmon.